untuk A1E1200048. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai materi dan perubahannya. Dalam hal ini, perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, untuk memahami materi tersebut, mari kita simak bersama-sama video berikut. Benda-benda yang sering kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dan diamati, dan ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi. Nah, contoh perubahan materi yang berlangsung secara cepat, contohnya adalah pembakaran kertas. Sedangkan contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama adalah proses perkaratan besi. Sebelum jauh membahas perubahan materi, kita perlu mengetahui tentang sifat-sifat zat terlebih dahulu. Sifat-sifat benda sangat penting diketahui untuk membedakan perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu benda. Contohnya adalah bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis atau densitas. Sedangkan sifat kimia merupakan sifat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perhatikan contoh perubahan materi berikut. Yang A, kertas digunting menjadi potongan-potongan kecil, dan B merupakan kertas yang dibakar. Menurut kalian, mana yang termasuk ke dalam perubahan fisika dan mana yang termasuk perubahan kimia? Perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Dalam hal ini, komposisi materi dalam perubahan fisika tidak akan berubah. Misalnya, es yang berubah menjadi cair atau es yang mencair. Baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, keduanya tetaplah air atau H2O. Contoh perubahan fisika lainnya antara lain menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublin, melarut, serta perubahan bentuk lainnya. Perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Contohnya kayu yang dibakar. Apakah kayu yang sebelum dibakar dan setelah dibakar akan menghasilkan zat yang sama? Nah, kayu sebelum dibakar mengandung serat selulosa, tetapi setelah dibakar akan berubah menjadi arang atau karbon. Dengan demikian, pada proses pembakaran kayu diperoleh zat baru yang memiliki sifat berbeda dengan zat sebelumnya. Contoh lain perubahan kimia yang sering terjadi di alam adalah proses perkaratan besi. Besi sebelum berkarat merupakan unsur Fe, tetapi besi setelah berkarat berubah menjadi senyawa Fe2O3. Zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan adanya perubahan komposisi materi. Perubahan tersebut dapat berupa penggabungan sejumlah zat atau peruraian suatu zat. Selain terbentuknya zat baru, berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu diantaranya terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terbentuknya perubahan warna, dan terjadinya perubahan suhu. Pembentukan gas. Reaksi kimia bersifat unik. Beberapa reaksi kimia tertentu dapat membentuk gas.
Contoh reaksi kimia yang membentuk gas ialah reaksi logam magnesium dengan asam klorida yang menghasilkan magnesium klorida dan gas hidrogen. Gas yang terbentuk dapat kita lihat dalam wujud gelembung-gelembung kecil. Gas tersebut adalah gas hidrogen. Contoh reaksi pembentukan gas yang lain adalah reaksi elektrolisis air menjadi gas hidrogen dan oksigen. Pembentukan endapan. Reaksi endapan adalah reaksi yang menghasilkan suatu senyawa yang berbentuk padatan. Padatan tersebut tidak larut atau tidak bercampur secara homogen dengan cairan di sekitarnya sehingga disebut endapan. Salah satu contoh reaksi yang dapat membentuk endapan ialah reaksi antara barium klorida dengan natrium sulfat yang menghasilkan endapan putih barium sulfat dan natrium klorida. Contoh reaksi pembentukan endapan yang lain adalah reaksi antara timbal nitrat dengan natrium iodida yang akan menghasilkan endapan timbal iodida yang berwarna kuning. Perubahan warna. Ketika suatu reaksi kimia berlangsung, maka akan terjadi perubahan komposisi dan terbentuk zat baru yang mungkin akan memiliki warna yang berbeda. Contoh reaksi kimia yang memberikan warna yang khas adalah reaksi antara tembaga sulfat dengan air. Warna tembaga sulfat adalah putih, apabila ditambahkan air warnanya akan berubah menjadi biru. Warna biru tersebut adalah warna senyawa baru yang terbentuk. Perubahan suhu. Reaksi kimia terjadi disertai dengan perubahan energi. Salah satu bentuk energi yang sering menyertai reaksi kimia adalah energi panas. Dengan demikian, terjadinya perubahan kimia akan ditandai dengan perubahan energi panas atau aliran kalor dari atau ke lingkungannya. Akibatnya, suhu hasil reaksi dapat menjadi lebih tinggi atau dapat menjadi lebih rendah daripada suhu pereaksinya. Nah, dari penjelasan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia, apakah kalian sudah memahami tentang keduanya? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak terbentuk zat baru. Komposisi materinya juga tidak berubah. Sedangkan perubahan kimia terbentuk zat baru, komposisi materinya sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan atau perbedaan. Selain itu ditandai dengan terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, dan terjadinya perubahan suhu. Kembali ke contoh awal. Jadi, kertas yang digunting menjadi potongan-potongan kecil adalah contoh dari perubahan fisika, karena tidak terbentuk zat baru serta komposisinya pun tidak berubah dari kertas tetap menjadi kertas. Sedangkan, kertas yang dibakar adalah contoh dari perubahan kimia, karena terbentuknya zat baru serta komposisinya pun berubah, yaitu dari kertas menjadi abu. Juga ditandai dengan terjadinya perubahan warna dan perubahan suhu. Beberapa contoh lain perubahan materi di alam dapat dilihat sebagai berikut. Nah, itulah tadi video singkat mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Semoga dengan menonton video tersebut, kita sudah bisa membedakan mana yang merupakan perubahan fisika dan mana yang merupakan perubahan kimia. Adapun metode yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran mengenai materi perubahan fisika dan perubahan kimia, yaitu yang pertama metode ceramah, di mana metode ceramah merupakan suatu bentuk penyajian bahan pengajaran melalui penerangan dan penuntun lisan oleh guru kepada peserta didik tentang suatu topik materi.
Metode ceramah ini bertujuan untuk membentuk pemikiran peserta didik melalui materi yang disampaikan secara langsung. Kemudian, metode ceramah ini juga dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terkait suatu materi melalui penguasaan materi dari gurunya. Lalu, memberikan penjelasan secara gampang terkait suatu materi, dan metode ceramah ini juga dapat meningkatkan skill guru dalam mengajar karena guru menjadi pusat pembelajaran siswa. Metode yang kedua yaitu metode praktek, di mana metode praktek merupakan upaya memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan pengalaman langsung. Metode praktek ini bertujuan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan peserta dalam mengembangkan kemampuannya serta pengetahuannya dan keterampilan yang telah diperoleh dari proses pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa tingkat pemahaman siswa itu berbeda-beda, di mana ada siswa yang lebih mudah memahami materi pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah, dan ada juga siswa yang lebih mudah memahami materi pembelajaran dengan menggunakan metode praktek. Misalnya, dalam video pembelajaran tadi mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia, contohnya yakni kertas yang digunting dan kertas yang dibakar. Dengan siswa mempraktekannya langsung, siswa dapat membedakan mana yang merupakan perubahan fisika dan mana yang merupakan perubahan kimia. Metode yang ketiga yaitu metode tanya jawab, di mana metode tanya jawab adalah penyampaian pesan pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa memberikan jawaban. Begitupun sebaliknya, siswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan guru menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, metode tanya jawab ini bisa dilakukan di awal proses pembelajaran, bisa juga dilakukan di tengah-tengah proses pembelajaran, dan juga bisa dilakukan di akhir proses pembelajaran. Mengapa sih harus dilakukan metode tanya jawab? Nah, metode tanya jawab dilakukan untuk mengetahui penguasaan bahan pelajaran dalam ingatan, pengungkapan perasaan, dan sikap siswa. Selanjutnya, untuk mengetahui jalan berpikir siswa secara sistematis, logis, dan menuju pemecahan masalah. Kemudian merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingatan. Metode tanya jawab juga ini dilakukan untuk mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Mungkin itu saja video pembelajaran yang bisa saya sampaikan beserta dengan metodenya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.